A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an wa'arifakum ala nafsi. Ismil Kamil Agus Saputra Riyadi. Tunadunani Agus. Nah, pada kesempatan hari ini atau malam ini, saya akan mempresentasikan hasil resume atau hasil rangkuman dari saudari kami, yakni Fadila Fitrati, yang berjudul Etika Islam dalam Perspektif Filsafat Akhlak. Etika Islam merupakan pedoman hidup yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam perspektif filsafat akhlak, etika tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai dasar moral yang membentuk kepribadian seorang muslim. Implementasi etika menjadi bukti nyata dari pemahaman ajaran Islam, baik dalam kehidupan pribadi maupun bersosial. 1. Akhlak pribadi. Etika dalam Islam sangat menekankan pembentukan akhlak individu. Beberapa sifat utama yang harus ditanamkan adalah yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah menjaga kepercayaan orang lain dan menghindari kebohongan. Yang kedua yakni kesabaran. Kesabaran yakni mampu menghadapi ujian hidup dengan tenang. Boleh mengeluh sedikit, tapi jangan keterlaluan hingga menghindari sesuatu yang memang harus kita lakukan. Yang ketiga yakni rendah hati, yakni tidak sombong atas kelebihan yang dimiliki. Karena kenapa? Sifat sombong itu dapat memperburuk Anda dan menurunkan derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat yakni amanah. Amanah yakni dapat dipercaya dalam segala hal. Akhlak pribadi menjadi pondasi utama sebelum seseorang bisa berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Yang kedua yakni tentang akhlak sosial. Selain akhlak pribadi tadi, Islam juga mengajarkan akhlak sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Prinsip-prinsip yang diterapkan atau ditetapkan antara lain yakni keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan adalah memperlakukan orang lain sesuai haknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua yaitu tolong-menolong. Tolong-menolong yaitu saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Karena apa? Kalau kita saling menolong, tolong-menolong dalam hal yang buruk, itu hanya akan membawa Anda kepada terjerumusnya Anda ke dalam dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, kita tidak tahu. Yang ketiga yakni menghormati sesama. Menghormati sesama dengan menjaga lisan dan sikap agar tidak menyakiti hati orang lain. Dengan etika sosial ini, umat Islam diharapkan menjadi teladan dalam lingkungan dan masyarakatnya. Implementasi nyata. Penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya sekedar teori, melainkan harus ditunjukkan dalam tindakan. Contohnya, menepati janji dan tidak ingkar. Anda telah berjanji, contoh, saya telah berjanji terhadap orang lain untuk membantu atau memberinya sesuatu yang memang dia perlukan. Dan saya harus memenuhi hak tersebut. Saya harus memenuhi janji tersebut. Karena apa? Suatu janji itu dapat menjadi hutang bagi orang yang berjanji. Yang kedua yakni bersikap adil dalam pekerjaan maupun keluarga. Sikap adil ini sangat penting. Karena apa? Sedikit ketidakadilan dalam diri seseorang dapat memperburuk orang-orang yang di sekitarnya. Contoh, dalam dunia ekonomi di Indonesia terjadi ketidakadilan seperti korupsi atau tidak teraturnya, tidak meratanya sesuatu yang diberikan oleh pejabat di Indonesia itu dapat memperburuk keadaan Indonesia. Contohnya seperti sekarang, keadaan banyak yang terlantar, banyak orang miskin, banyak orang yang memang tidak mampu, bahkan banyak orang yang meninggal akibat kelaparan. Bahkan bahwa Indonesia itu dikenal sebagai negara yang kaya akan kaya akan alamnya.
Yang ketiga, yakni menjadi pribadi yang menebar manfaat bagi lingkungan. Nah, dengan penerapan-penerapan ini, masyarakat Indonesia atau semua masyarakat akan terhindar dari kerusakan moral dan terciptanya suasana damai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya tadi atau rangkuman dari saudari kami tadi yaitu etika Islam dalam perspektif filsafat akhlak menuntut keseimbangan antar akhlak dan pribadi sosial. Seorang muslim yang baik tidak hanya memperbaiki dunianya sendiri, namun juga berusaha menjadi teladan di tengah masyarakat. Dengan akhlak mulia, manusia bisa mencapai derajat tinggi di sisi Allah dan membawa kebaikan bagi sesama makhluk hidup. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Untuk besoknya mungkin ada video lanjutannya. Saya akan update lagi videonya. Tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.